Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, mahasiswa psikologi semester 4, Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling. Nah, sebelum masuk materi yang inti atau materi yang bakalan saya ngejelasin lebih lanjut lagi, di awal buat pembukaan mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling dan tujuan konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa ya? Konseling adalah pengarahan atau pemberian bimbingan oleh seseorang yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut para ahli, di sini saya mengambil dari Gibson tahun 1985 yang menyatakan bahwa konseling merupakan hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada perubahan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, ini menurut West Gibson. Kalau kita tarik kesimpulan, konseling itu apa sih? Konseling itu adalah pusat bantuan dari seseorang yang ahli dalam psikologi atau yang kita sering disebut dengan konselor dengan seorang klien yang membimbing mereka, memberi bimbingan kepada mereka, memberi arahan kepada mereka dalam memecahkan masalah. Jadi ketika ada seseorang yang ingin bercerita, datang dia ke konseling, dia bercerita. Nah, tugas kita adalah mendengarkan, mengarahkan, dan membimbing untuk menyelesaikan masalah dari si klien tersebut. Sekarang, apa sih tujuan dari konseling? Tujuan dari konseling, menurut para ahli ini, tujuan dari konseling itu memfasilitasi perubahan perilaku, meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan hubungan antar perorangan. Nah, sedangkan itu yang menurut ahli. Kalau menurut saya, menurut kesimpulan saya, tujuan dari konseling itu membantu pertumbuhan dan perkembangan individu, serta membantu agar dapat berperan aktif di lingkungan sosialnya. Jadi ketika dia ada masalah, enggak harus ke konseling, jadi dia itu bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Nah, itu mungkin sebagai pembuka kita ya mengenai apa itu pengertian dan tujuan konseling. Sekarang masuk ke bagian konseling yang bakalan lebih dalam dijelasin. Materi bisa dikatakan adalah sebagai materi inti, yaitu keterampilan dari seorang konselor. Ini ada kemampuan konselor, yaitu mengarahkan atau direksi, yaitu kemampuan seorang konselor untuk mengajak dan mengarahkan si klien ini untuk berpartisipasi secara langsung atau secara penuh dalam proses konseling. Jadi siapa sih? Jadi tugas dari konselor itu mengajak dan mengarahkan si klien ini untuk berpartisipasi penuh dalam proses konseling. Nah, dengan keterampilan konselor dengan keterampilan ini si konselor dapat
mengajak si klien ini agar supaya dia bisa berbuat sesuatu, atau si konselor ini mengarahkan si klien untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si konselor. Tujuannya untuk apa sih? Supaya si klien ini dia bisa bermain peran dengan konselor, sehingga inti dari masalah, inti dari apa yang ingin disampaikan oleh si klien ini ter apa ya ter ter, ter intinya itu tersampaikan dengan benar, tersampaikan dengan jelas gitu maksudnya. Nah, aku akan memberikan contoh di karena konselor yang menginginkan si klien ini untuk bermain peran. Contohnya ini. Nah, halo Ade, selamat siang. Ada yang bisa suka bantu? Di sini Adik kenapa? Kok mukanya begini, murung banget? Coba deh cerita, apa sih masalahnya? Halo Kak, iya gini, aku lagi sedih banget. Setiap hari aku di rumah itu dimarahin mulu sama mama. Padahal kan aku nggak punya salah apa-apa. Aku nggak tahu, aku kan cuma nonton TV doang ya. Tapi sama mama itu dimarah-marahin mulu. Kan aku jadinya sedih. Loh, kamu dimarah kenapa deh? Coba deh kalau kamu boleh tahu nih ya, gimana sih mama kamu kalau lagi marah-marah sama kamu? Ya kayak gini Kak, masa aku cuma diem aja, cuma nonton TV aja, tapi mama tuh marah-marah kayak gini. Kamu itu ya kerjaannya di rumah cuma nonton TV mulu, nggak ada kerjaan lain apa? Mau sekolah apa? Emang kamu sekolah nggak diajarin buat belajar? Emang kamu di rumah cuma disuruh nonton TV ya doang? Mentang-mentang lagi ada virus corona, mentang-mentang lagi PSBB, enak-enak aja kamu di rumah nonton TV. Coba sana belajar. Kayak gitu mulu Kak marah-marahnya. Padahal kan ya aku tuh udah belajar sebelum mama pergi, sebelum mama pulang itu aku udah belajar. Tapi kan mama nggak tahu kalau aku tuh belajar. Nah terus sampai rumah mama marah-marah, dikiranya aku cuma nonton TV mulu kerjanya. Nah, itu tadi adalah contoh dari bermain peran. Nah, seringkali seorang klien itu yang cerita tentang masalah satu bisa ngerambat ke masalah-masalah yang lain. Jadi tugas konselor selain untuk mengarahkan ini juga dia memfokuskan. Jadi fokus pada satu masalah ya. Nah, kenapa sih seorang klien ini bisa ketika dia bercerita, dia bisa berceritanya kemana-mana, padahal masalahnya satu nih, tapi dia ntar cerita ke masalah satu lagi. Itu disebabkan mungkin karena faktor emosional dari dirinya sendiri, terus kurangnya konsentrasi, atau sering juga dia ngawur kalau ngomong, jadi bisa ke mana-mana. Jadi kan ketika dia bicara ngawur, ceritanya jadi nyimpang dari pembicaraan yang aslinya gitu. Nah, contoh dari memfokuskan pembicaraan ini akan kita lihat bersama ya. Itu dia. Halo, selamat sore Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa mukanya seperti itu? Coba deh cerita. Lagi ada masalah apa ya? Halo, iya Mbak gini. Saya tuh lagi kesel sama teman-teman saya. Saya lagi sebel sama sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya yang dari kecil. Saya ngerasa mereka ngejauhin saya soalnya udah ada orang baru. Dia pendatang baru. Terus dia kayak ngerusakin hubungan persahabatan kita. Jadinya saya ngerasa terasingkan sekarang. Mulai dari kemarin juga saya udah mulai deket lagi sama mereka semenjak ada sahabat baru itu. Coba Mbak diceritain lebih lanjut lagi gimana kok bisa jadi seperti ini, apa yang membuat Mbak merasa kalau Mbak itu terasingkan dan dijauhi sama mereka. Jadi gini Mbak ceritanya,
kan saya itu punya sahabat 3. Sahabat saya ini dari kecil. Nah, kita kan udah bareng-bareng, udah main bareng, kesana-sana bareng, apapun bareng, semenjak terus datanglah si seorang ini yang sekarang gabung jadi sahabat kita. Walaupun sekarang mereka lebih dekat sama yang baru ini, sedangkan saya enggak. Tapi ya Mbak, saya juga waktu sekolah punya sahabat. Nah, sahabat saya ini ada 4 orang. Mereka tuh baik-baik banget sama saya. Kita sering main bareng, kita sering pergi bareng. Kadang mereka nginep di rumah saya, main di rumah saya. Pokoknya seneng banget deh. Waktu saya masih sekolah sahabatan sama mereka yang Mbak, rasanya tuh seneng banget. Nah, itu tadi contoh dari memfokuskan pembicaraan. Nah, biasanya ketika kita mulai berbicara dengan seorang klien, ketika kita sudah mulai kita bertanya, klien sudah mulai bercerita, ketika kita mengarahkan, kita juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang bernada mengajak. Tetapi kalimat-kalimat ini dengan nada yang halus, dengan nada yang lembut. Jadi ketika kita mengajak dia dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus, nah maka si klien ini dia akan mudah gitu, mudah terhipnotis, bukan terhipnotis dia, mereka tersugesti untuk bercerita lebih dalam, bercerita lebih santai, dan enggak langsung sih, ceritanya itu lebih memfokuskan pada apa yang ingin diceritakan, pada masalah yang ingin disampaikan. Audio Jungle.